pembelajaran tentang pemahaman merdeka belajar. Pemahaman gagasan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana yaitu pendidikan itu merupakan pembentukan karakter, yaitu yang merubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian lagi pemahaman untuk fasilitasi murid agar tumbuh sebagai kodratnya. Bagaimana kodrat keadaan murid kita? Tentu kita sebagai guru mengarahkan murid kita tahu dengan keadaannya. Itulah tugas kita membimbing murid kita. Kemudian penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Memerdekakan artinya kodratnya, yang apa jati dirinya anak didik kita tersebut. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentu kita harus memahami karakter anak didik kita. Sebelum kita mengenali karakter anak didik kita, kita sebagai pendidik harus mengenali dulu diri kita, kelemahan dan kelebihan kita sebagai pendidik. Jadi kita harus tahu dulu kelemahan dan kelebihan kita sebagai pendidik. Kemudian lagi menurut Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Setelah itu pendidik menuntun kekuatan kodrat, yang mana kodrat itu adalah tidak tergantung kepada orang lain. Itulah tugas kita sebagai pendidik. Pada zaman kemajuan sekarang ini, kita harus, kalau dahulu kita waktu belajar sebagai murid, berbeda dengan sekarang anak didik kita. Anak didik kita mungkin sudah bisa melihat lewat internet, dia sudah bisa juga belajar sendiri. Jadi tugas kita perlu membimbing dan mengarahkan anak didik kita tersebut. Kemudian pendidikan mempunyai peranan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, mereka bisa belajar lewat internet. Kalau dulu kita mempunyai hobi, misalnya cita-cita menjadi guru, menjadi dokter, tapi sekarang anak didik kita itu mungkin dia bercita-cita karena kecanggihan zaman, dia bisa bercita-cita menjadi YouTuber. Jadi kita cukup perlu kita membimbing, mengarahkan apa yang mereka cita-citakan tersebut. Jadi mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kalau mendidik ini kita harus berbeda dengan mengajar. Kalau mendidik kita mengarahkan, yaitu membentuk kepribadian mereka menjadi baik, sopan, bertanggung jawab. Itu yang mendidik. Mengarahkan mereka ke arah karakternya yang menjadi lebih baik. Terus guru harus beradaptif, menyesuaikan terhadap perubahan zaman. Berbeda. Kalau dulu mungkin kita cara mendidik dulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang kita mendidik harus menyesuaikan tentang perubahan zaman, yaitu kecanggihan teknologi. Sekarang mendidik dan mengajar. Kita harus tahu dulu apa yang mendidik. Mendidik adalah merubah perilaku anak kita, anak didik kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang baik, ke arah yang sopan. Itu yang mendidik. Kepribadiannya yang kita apakan, kita rubah. Kalau mengajar yaitu kita mentransfer ilmu dari yang nggak tahu, mereka menjadi tahu ilmu pengetahuan. Jadi kalau di sekolah ini, kalau kita
seharusnya selaras mendidik dan mengajar. Karakter kepribadiannya berubah ke arah yang lebih baik, juga mengajar ilmunya lebih cerdas pula. Anak kita menjadi pintar pula. Jadi seimbang. Nah, itu apalagi di SD ini kita harus seperti itu cara mendidik dan mengajar anak kita. Nah, menurut ini sistem Among ini kan berasal dari bahasa Jawa. Among momongan. Momongan berarti itu adalah mengasuh, membimbing. Nah, itu yang disebut dengan sistem Among. Jadi apalagi di sekolah dasar ini kita mendidik, mengasuh anak didik kita. Jangan sekali-kali kita hanya untuk mengajar, tapi kita mengasuh seperti anak bayi. Nah, pribadinya berubah, ilmunya bertambah. Manusia yang merdeka dapat menguasai dirinya sendiri. Jadi anak kita tahu dengan keadaan dirinya sendiri, mereka merdeka. Jadi kita hanya membimbing, mengarahkan apa jati dirinya anak-anak kita tersebut. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yaitu pendidikan sesuai dengan keadaan, dinamis. Kemudian setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kemudian cara mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi bagaimana zaman sekarang, kita harus begitu pula. Mungkin anak itu dia lebih tahu dari kita, jadi kita harus pula mengikuti perkembangan zaman supaya kita sebagai pendidik tidak jauh ketinggalan. Jadi kita sebagai guru diharapkan harus belajar terus. Nah, sudah itu guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan azas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Continue ini berkelanjutan, ya kan? Konvergen, terus konsentris. Ini ilmu yang dari luar, pembelajaran yang datang juga dari luar, itu kita harus tahu pula dan berkelanjutan. Kemudian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang itu perasaan yang menimbulkan suatu tenaga, dan kemudian tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi kita harus keselarasan yaitu dari sekolah juga, yang utamanya tentu dari lingkungan keluarganya, juga dari lingkungan masyarakat. Kemudian perpaduan cipta kognitif, kemudian karsa dan karya psikomotor. Ini adalah keterampilannya. Kognitif itu pengetahuan, karsa efektif yaitu sikapnya. Kemudian lagi kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi coretan-coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan menjelaskan arti dari coretan-coretan tulisan tersebut. Jadi kita sebagai pendidik, anak kita ini sudah ada penuh ilmunya, berarti kita membimbing, mengarahkan anak didik kita ini ke arah-arah yang lebih baik. Pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Di sini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga kita sebagai guru harus membimbing peserta didik kita supaya dia merdeka. Jadi sesuai dengan kodratnya, ilmu yang kita transfer, juga ilmu yang mereka peroleh, kita tetap membimbing peserta didik kita ini menjadi
merdeka. Kemudian pandangan guru tidak selalu sama dengan pandangan peserta didik. Jadi karena kecanggihan zaman, kemajuan zaman, mungkin pandangan guru dengan murid otomatis tidak akan sama. Jadi kita selalu membimbing anak didik kita. Kemudian pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Jadi kita sebagai guru bertugas dengan adanya pembelajaran yang merdeka, kita bertugas supaya anak didik kita nanti di masyarakat, di lingkungannya bisa dia memperoleh keterampilan, ilmu pengetahuan dengan keadaan zaman yang semakin maju. Baiklah Bapak Ibu, setelah Ibu menyampaikan tadi, apakah ada di antara Bapak Ibu yang kurang memahami atau mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi tersebut? Ya Bu, silakan. Dari paparan Ibu tadi, Ibu kan sudah mengajarkan bagaimana itu yang merdeka belajar. Ya. Sekarang kita sebagai guru kan harus menyerapkannya di kelas masing-masing. Coba Ibu berikan contoh bagaimana yang merdeka belajar itu yang harus kita ajarkan kepada siswa kita di sekolah. Terima kasih. Baiklah, yang merdeka belajar di sini kita misalnya kan di antara anak didik kita ini kan dia tidak sama hobinya mungkin atau kemampuan keterampilannya tentu tidak sama di antara mereka masing-masing. Ya kita di kelas mungkin kita menanyakan ke murid kita tentang hobinya masing-masing. Kalau misalnya ada anak kita yang hobinya kesenian atau menyanyi, kita sebagai pendidik tentu kita mengarahkan supaya minat dan bakat anak didik kita ini tersalur. Jadi kita sesuaikanlah dengan hobi mereka masing-masing. Atau juga mungkin ada juga anak didik kita yang hobinya olahraga. Nah, jadi kita sebagai guru olahraga juga begitu. Melanjutkan atau melatih, mengasah terus hobi mereka masing-masing. Nah, mungkin mengenai literasi, mungkin tadi ada juga yang hobinya membaca. Nah, jadi kita apakan dulu, kita salurkan bakat mereka sesuai dengan hobi dan minatnya masing-masing. Apakah sudah memahami? Atau ada yang lain? Sesuai yang diucapkan tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu mengenai yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Kan disampaikan untuk memerdekakan murid dan mengembalikan kodrat mereka. Karena saya masih paham apa maksud secara sederhananya dari mengembalikan mereka ke kodratnya tersebut. Ya, sesuai dengan Pak Ki Hajar Dewantara tersebut, mengembalikan kodrat berarti mengembalikan dengan keadaan kemampuannya masing-masing. Kemampuan atau apa yang mereka miliki itu yang kita asah. Maksudnya dia kemampuan skillnya bagaimana, keterampilannya bagaimana. Kita sebagai pendidik cuma bisa mengarahkan supaya jati dirinya sesuai dengan keadaannya, dan kemudian mereka nantinya bisa di kemudian hari dia terampil dalam kehidupan bermasyarakat setelah tamat dari sekolah, itu maksudnya. Jadi tujuan akhirnya nanti itu setelah Untuk di tamat masa di lingkungan mereka masing-masing. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.